Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamdan Faisal Aziz, biasa dipanggil Hamdan. Saya mahasiswa semester 1 program studi Sejarah dan Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Sidi Jember. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama adalah konflik Israel dan Palestina dalam sudut pandang politik, dan yang terakhir adalah penjelasan mengenai kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini. Langsung saja masuk ke poin pertama tentang konflik Israel dan Palestina. Sebelum kita menjelaskan tentang sudut pandang antara konflik Israel dan Palestina ini, alasan saya memilih isu ini karena isu ini ya sedang tren sih saat ini. Yang terakhir itu tentang pengeboman di Arafah. Jadi sebenarnya isu ini masih trending. Sebelum saya menjelaskan tentang kondisi sebelum saya menjelaskan tentang konflik Israel dan Yahudi secara sudut pandang politik, saya akan menjelaskan lebih dulu bagaimana akar sejarah daripada konflik ini. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan apa sih yang mereka perebutkan itu, dan apa sih yang mereka ributkan, mengapa konflik ini tidak padam selama ribuan tahun. Jadi sebenarnya teman-teman, yang mereka perebutkan itu adalah suatu wilayah, dan wilayah itu bernama Yerusalem. Tapi orang-orang Islam itu menyebutnya dengan sebutan Baitul Maqdis. Jadi teman-teman, Baitul Maqdis ini atau Yerusalem ini merupakan wilayah yang sakral bagi tiga agama, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Mengapa sih wilayah ini sangat sakral bagi tiga agama tersebut? Yang pertama yaitu agama Yahudi. Mereka menganggap bahwa wilayah ini sebagai wilayah semacam bekas wilayah yang mereka yakini dulu adalah Haikal Sulaiman. Tapi Haikal Sulaiman ini diruntuhkan atau dihancurkan. Nanti saya jelaskan. Jadi yang tersisa dari reruntuhan Haikal Sulaiman ini adalah tembok ratapan. Jadi tembok ratapan itu yang disakrali oleh orang-orang Yahudi. Lalu yang kedua adalah Kristen. Mengapa sih orang-orang Kristen atau orang-orang Nasrani menganggap bahwa wilayah ini merupakan wilayah yang penting? Karena orang-orang Kristen menganggap bahwa wilayah Yerusalem ini atau wilayah Baitul Maqdis ini merupakan tempat perjamuan terakhir Yesus sebelum dikhianati oleh Yudas Iskariot. Dan orang Nasrani juga meyakini bahwa tempat ini merupakan tempat disalibnya Yesus Kristus. Dan yang terakhir adalah Islam. Mengapa sih wilayah ini sangat penting bagi kita? Tahu sendiri kan, kalau Yerusalem atau Baitul Maqdis ini merupakan tempat kiblat pertama bagi umat Muslim. Jadi itulah mengapa wilayah ini penting bagi tiga agama. Lalu saya akan menjelaskan sejarahnya, bagaimana kok bisa wilayah ini diperebutkan oleh kedua belah pihak. Jadi sejarahnya sangat panjang ya teman-teman. Jadi saya persingkat saja. Sebelum kita memasuki sejarahnya, saya akan menjelaskan lagi apa itu sih Yahudi, apa itu sih Israel, Bani Israel. Jadi Israel merupakan keturunan daripada keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub sendiri memiliki gelar Israel,
Israel, yaitu kekasih Allah. Seperti kita tahu teman-teman, Nabi Yakub itu memiliki 12 orang anak, yang salah satu diantaranya adalah Nabi Yusuf. Seperti yang kita tahu bahwa nantinya Nabi Yusuf ini menjadi sekretaris daripada kerajaan Mesir. Lalu kemudian Nabi Yusuf ini membawa kaumnya, yaitu Bani Israel, untuk memasuki wilayah Mesir ini dan tinggal di sana. Singkat cerita, mereka ini beranak pinak. Ribuan tahun mereka beranak pinak. Ratusan tahun mereka beranak pinak. Kemudian pada masa Fir'aun, para orang-orang Yahudi ini atau orang-orang Israel ini kemudian diperbudak. Lalu diutuslah Nabi Musa untuk membebaskan mereka. Jadi pada saat dibebaskan, kaum Israel ini atau Bani Israel ini dijanjikan oleh Allah tentang tanah yang semestinya mereka tinggali. Jadi inilah yang mereka permasalahkan sampai saat ini, yaitu bagi orang-orang Yahudi bahwa tanah itu merupakan tanah yang dijanjikan Tuhan. Tapi teman-teman, ketika Nabi Musa membawa orang-orang Yahudi ini ke wilayah Palestina, atau dulu itu wilayah Kan'an, mereka ini sebenarnya harus berperang dengan orang-orang Filistin ini. Jadi ketika Nabi Musa mengajak orang-orang Yahudi untuk memerangi orang Filistin, respon orang-orang Yahudi malah mengejek Nabi Musa, malah merendahkan Nabi Musa. Orang-orang Yahudi bilang pada saat itu, "Tidak, aku tidak akan mau berperang. Cukup kamu saja dan Tuhanmu yang berperang. Aku akan duduk di sini dan menunggunya." Nah, gitu. Oleh karenanya Allah mengutuk orang-orang Yahudi ini. Jadi selama 4 masa, orang-orang Yahudi ini kesulitan untuk masuk ke wilayah Palestina ini. Jadi pada saat masanya Nabi Yusha bin Nun, mereka kemudian masuk ke wilayah Palestina itu. Kemudian wilayah tersebut dibagi menjadi 12 wilayah yang berpatokan kepada anak-anak Nabi Yakub. Nah, setelah ratusan tahun, wilayah ini terbagi menjadi 2, yaitu wilayah utara yang dipimpin oleh kerajaan Israel, dan di wilayah selatan yang dikuasai oleh kerajaan Yehuda. Singkat cerita teman-teman, ini terjadi pada abad ke-8, pada tahun 70 sebelum Masehi. Jadi pada saat itu Romawi menaklukkan lagi orang-orang Yahudi ini. Mereka menaklukkan orang-orang Yahudi ini dikarenakan orang Yahudi ini gemar membuat masalah. Jadi Raja Titus, Kaisar Titus pada saat itu menaklukkan tanah Palestina yang dihuni oleh orang-orang Israel. Dan yang pasti Raja Titus juga meluluh lantahkan atau meratakan Baitul Maqdis atau Haikal Sulaiman yang dibangun oleh Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman. Nah, peristiwa itu teman-teman dikenal dengan sebutan diaspora orang-orang Yahudi. Jadi pada saat itu Kaisar Titus mengusir seluruh orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu. Jadi mereka menyebar luas kemana-mana. Lalu puncaknya pada abad ke-18 ya teman-teman, lahirlah seorang yang bernama Theodor Herzl. Nah, Theodor Herzl ini berhasil menggagas sebuah ide yang kemudian ide tersebut dibukukan, dan buku tersebut berjudul The Jewish State.
Nah, buku itu menjadi pemicu terbentuknya suatu negara baru bagi orang-orang Yahudi yang mana pada saat itu terpencar di mana-mana. Jadi buku itu berisikan ide-ide tentang orang Yahudi yang terpencar kemudian menjadi satu dan mereka berkumpul dalam suatu negara, di mana negara yang pasti mereka pilih adalah negara yang ada di Palestina, yang pada saat itu Palestina sudah dikuasai oleh orang-orang Muslim, yaitu di bawah pemerintahan Turki Utsmani. Singkat cerita teman-teman, pada Perang Dunia Pertama Turki Utsmani kalah. Turki Utsmani runtuh. Jadi orang-orang Yahudi memanfaatkan peristiwa ini untuk membangun suatu negara baru, yaitu Israel. Nah, teman-teman, seperti kita tahu, Israel pada saat itu dibantu oleh beberapa negara sekutu yang menang pada Perang Dunia Pertama. Mereka membantunya selama bertahun-tahun hingga menjadi negara Israel yang kita kenal saat ini. Nah, begitulah sejarah daripada konflik ini. Dan jika dilihat daripada sudut pandang politik, maka yang pasti konflik antara Israel dan Palestina ini merupakan suatu bentuk perebutan wilayah, teman-teman. Jadi yang mana Israel memperebutkan wilayah Baitul Maqdis. Nah, sedangkan pihak Palestina itu mempertahankan Baitul Maqdis. Jadi dari segi politik, ya kedua belah pihak ini sama-sama ingin menguasai wilayah yang sebelumnya itu sudah ada di tangan yang benar-benar pantas itu. Intinya daripada sudut pandang politik, konflik antara Yahudi dan Israel ini merupakan perebutan wilayah Baitul Maqdis ini. Jadi mereka ini memiliki tujuan yang jelas, yaitu Israel memiliki tujuan yang pasti untuk memperebutkan wilayah Baitul Maqdis, dan Palestina memiliki tujuan yang jelas, yaitu untuk mempertahankan tanahnya sendiri, yaitu Baitul Maqdis. Jadi untuk penjelasan poin pertama kurang lebih seperti itu. Memasuki poin kedua, yaitu kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini. Jadi menurut saya kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini menurut saya pribadi sih agak menurun indeksnya, karena kita tahu sendiri waktu pemilihan presiden tahun 2024 itu salah satu paslon itu menerobos atau seperti merubah atau menabrak aturan atau menabrak konstitusi, yang mana hal itu menurut saya salah sebenarnya. Dan hal itu juga yang menjadikan politik dinasti di Indonesia ini kini lahir kembali. Kemarin itu kan sempat viral bahwa salah satu paslon, sebut namanya aja lah, Gibran ini menerobos MK dengan merubah aturan. Nah, dikatakan viral pada saat itu karena Gibran ini dianggap merusak demokrasi, dan seharusnya Gibran atau Pak Jokowi tidak memasakkan anaknya untuk
masuk dalam pemilihan, masuk dalam pemilu presiden tahun 2024 ini. Jika dan menurut saya kondisi seperti itu memang seharusnya seharusnya jangan dibiarkan. Dan juga banyak orang kan yang menganggap bahwa Gibran ini kayak semacam mencurangi lah. Seharusnya Gibran itu tidak pantas untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Tapi Pak Jokowi malah merubah aturan dan membiarkan masuk anaknya untuk menjadi menjadi wakil presiden. Nah, menurut saya kondisi politik di Indonesia ini kualitasnya menurun gara-gara itu. Sebenarnya hal ini sudah terjadi beberapa bulan yang lalu, tapi impactnya masih terasa sampai saat ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.